Berbicara di depan publik dapat dipelajari oleh setiap orang, siapapun dia, baik itu dia anak-anak maupun remaja atau orang dewasa. Bagaimana cara agar kita bisa melatih, mendidik anak-anak kita sejak mereka usia dini agar mereka bisa tertarik dengan yang namanya itu berbicara. Karena ada anak-anak kecil yang seusia 1 tahun, 2 tahun itu masih malas bicara. Kenapa mereka malas? Karena tidak diberikan kesempatan untuk mereka berbicara. Anak-anak yang masih kecil itu, kita sebagai orang dewasa atau orang tua yang memiliki anak-anak usia dini 0 sampai dengan 5 tahun, itu yang disebut dengan golden age. Harusnya kita mendampingi mereka dengan melatih mereka berbicara apapun yang akan mereka keluarkan dari mulut. Contoh, mereka melihat sesuatu benda, lalu mereka angkat. Ini anak usia 1 tahunan. Mama. Mereka lihat ini, mereka baru sebut mama. Upu. Karena mereka lihat mungkin sudah pernah diperkenalkan oleh orang tua bahwa yang gambar seperti ini adalah kupu-kupu. Anak yang cerdas dan anak yang selalu dilatih untuk berbicara, mendengar sesuatu perkataan dari orang dewasa, itu akan terekam di otaknya. Jadi jangan heran jika pada suatu ketika anak itu melihat benda yang pernah diperkenalkan sebelumnya, baik itu lewat gambar atau audiovisual, dia akan merekam di otak. Jika kita sebagai seorang ibu atau orang-orang terdekat dari bayi itu, dari anak-anak balita itu, sering mengucapkan kata-kata yang sama. Contohnya, kita pernah memperkenalkan gambar ini yang memiliki sayap seperti ini namanya kupu-kupu. Mungkin kita pernah menjelaskan kepada anak-anak itu 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Dan tiba-tiba si anak melihat ada benda. Dan dia lihat, sepertinya benda ini saya pernah kenal. Tapi di mana ya? Dan dia sebutkan. Kalau anak itu ingatannya kuat dan sering diucapkan oleh orang tua, pasti dia akan ingat. Dan dia akan sebutkan. Upu, upu. Hah? Orang dewasa terkejut dong. Apalagi si mama. Waduh, hebat, great job. Apa ini, Dek? Upu. Nah, kita pasti akan bangga meskipun kata yang diucapkan oleh anak bayi kita yang masih umur 1-2 tahunan itu belum begitu sempurna. Dan tugas kita menyempurnakannya. Jadi kita ambil benda ini dan kita ambil pula. Contohnya kalau kita pernah memperkenalkan anak, gambar kupu-kupu ini misalnya ada di buku cetak. Kita ambil buku yang pernah kita ajarkan ke anak itu dan kita cocokkan. Kemudian kita ucapkan kupu-kupu sambil kita menunjukkan gambar yang pernah kita ajarkan sebelumnya. Dan si anak akan merasa senang karena ternyata apa yang dia ucapkan itu betul. Dan kita ulangi sekali lagi perlahan-lahan. Dek, ini kupu-kupu. Sama kan dengan yang di buku? Kita tunjukkan buku yang pernah kita ajarkan kepada anak kita. Dengan demikian anak merasa benar apa yang diucapkan. Dan kita ulangi sekali lagi. Ini kupu-kupu. Adik itu ulangi lagi. Pu-pu. Sudah menjadi 2 kata. Kalau tadi dia hanya sebutkan upu, upu. Nah sekarang karena kita sudah mengulangi, si Ade akan ucapkan lagi upu-upu, upu-upu. Kita akan sangat bahagia kan? Karena berarti si anak bisa merekam apa yang pernah kita ucapkan. Dan jangan lupa kita berikan pujian, tepuk tangan. Yeay, great job. Ya benar deh, ini kupu-kupu. Kupu-kupu ini berwarna kuning. Meskipun anak itu masih berusia 1 tahun, 2 tahun, kita sudah bisa memperkenalkan nama-nama warna, nama-nama hewan, atau benda-benda yang ada di sekeliling kita. Baik itu dengan
gambar-gambar yang kita beli langsung untuk memperkenalkan si anak, atau apa saja yang kita lihat ada di sekitar kita. Dengan semakin lama, semakin kita memperkenalkan ke anak benda-benda yang ada di sekitar, gambar-gambar yang ada di buku, maka otak anak itu akan mulai bekerja. Jangan anggap remeh apa yang kita berikan ke anak pada saat dia masih dalam kandungan sekalipun. Jika kita mengulang-ulang, itu akan direkam. Karena otak seorang manusia itu sudah terbentuk dari dalam kandungan ibu. Jadi jika Anda, Bapak Ibu sekalian, ingin agar anak Anda bisa berbicara sejak dini, kita harus mendampingi mereka dan sabar untuk memperkenalkan anak-anak kita nama-nama benda di sekitar. Jadi tugas kita sebagai seorang ibu dan ayah atau sebagai oma dan opa, jika kalian sudah memiliki cucu, kita harus memberikan edukasi sejak dini. Baik itu lewat gambar-gambar ataupun lewat benda-benda yang ada di sekitar kita. Gitu caranya agar si anak sejak dini dia mulai tertarik berbicara. Karena kalau sejak dini kita sudah mengajak ngobrol si anak, dia akan merasa bahagia. Wah, ternyata ngobrol itu enak ya. Apalagi pada saat dia menyebutkan satu kata yang benar seperti contoh tadi, upu-upu. Dan kita betulkan, kupu-kupu. Nah, setelah anak mulai lebih beranjak besar, 1, 2 tahun, 3 tahun, dia akan lebih sempurna mengucapkan kata yang tadinya belum begitu sempurna. Dengan demikian kita membangkitkan rasa ingin mengetahui akan suatu hal dan dia bisa berbicara dari yang bentuk sederhana sampai akhirnya sempurna cara berucap si anak. Jadi orang tua berkewajiban untuk mengajarkan anak sejak dini. Kita ajak ngobrol, kita ajak berkomunikasi agar si anak merasa bahagia dan merasa dihargai. Dengan demikian pada suatu ketika mereka masuk di PAUD atau mulai masuk playgroup, mereka akan mengingat kembali apa yang pernah kita ajarkan. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa ajak anak Anda, orang-orang terdekat Anda untuk berkomunikasi anytime and anywhere agar terbentuk sistem komunikasi yang kuat dan bisa menjalin hubungan batin antara Bapak Ibu dan anak. Oke, semoga video ini bermanfaat. If you think this video is useful for you, you can share to your friend and you can comment below what do you want to ask me. I would like to make video for answer your question. Thank you so much for watching.